Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua teman-teman baik-baik aja di sana. Kali ini guys, saya ingatkan kalian ya, pada kalian ya, saya masih lihat nih, saya dapati kalian masih mengomentari narasi-narasi ngawur di kolom komentar mereka ya. Kalian tahu nggak guys, ini kelanjutan dari konten saya sebelumnya ya. Jadi narasi mereka ini nggak hanya mereka sebarluaskan di di YouTube, di Facebook, tapi juga di platform-platform TikTok guys. Mereka itu ya memberikan narasi-narasi yang dimana itu memang buat kita hanya bahan permainan, bahan olokan buat kita karena kita tahu sejarahnya. Justru karena kelemahan kita inilah mereka gunakan, kesempatan ini mereka gunakan gitu guys. Jadi tolong ya buat kalian siapa saja yang kalau masih melihat komentar seperti itu udah biarkan aja, nggak usah ditanggepi. Pasti kalian akan lihat lah, entah itu di TikTok, di YouTube, di Facebook, itu rata-rata mereka itu polanya sama. Mereka seolah-olah merasa etnis mereka itu paling berkuasa, paling berjaya, bahkan mereka itu mampu mengklaim peninggalan sejarah sebagai milik mereka sendiri. Padahal kalau kita lihat fakta nyatanya sekarang, itu buktinya sudah jelas di depan mata sebenarnya. Tapi karena asumsi publik itu tadi, itu bisa nanti saya jelaskan lebih lanjut ya guys. Jadi teman-teman sekalian, ada hal penting yang perlu saya tekankan di awal. Apa yang kita lihat ini bukan sekedar salah paham biasa, melainkan sebuah pola yang sistematis. Mereka membangun narasi identitas, lalu menggunakannya untuk menguatkan posisi di dalam negeri mereka. Pola ini nggak cuma di media sosial guys, tapi juga guru-guru besar mereka, pejabat-pejabat mereka. Ini sangat berbahaya ya guys ya. Kemudian mempengaruhi pandangan publik sampai mendorong kepentingan di bidang diplomasi, hukum, dan posisi wilayah. Akumulasi bukti menunjukkan pola pembingkaian yang konsisten, sulit disebut kebetulan semata. Oke, tujuannya jelas, ingin memperluas narasi tertentu di bidang publik. Ya, kita tetap akan berpegang pada fakta yang nyata. Jangan sampai kalian terkecoh dengan narasi yang mereka buat di kolom komentar maupun dimanapun saja itu, entah itu TikTok, Facebook, dan sebagainya. Ya. Narasi publik yang disusun sedemikian rupa ini sangat berbahaya sekali. Mereka memanfaatkannya untuk memperkuat posisi diplomatik dan geopolitik agar kepercayaan publik itu terus terpupuk pada hal yang keliru. Oke? Jangan sampai nanti kita menyesal seperti kasus Pulau Sipadan dan Ligitan itu ya, yang akhirnya terpaksa kita kehilangan karena dulunya itu kita selalu bikin itu seolah-olah cuma mainan doang, seolah-olah itu hanya guyonan doang. Padahal sesungguhnya kita tahu apa itu namanya sejarahnya. Justru itu kelemahan kalian disalahgunakan sama mereka, tahu kan? Jangan sampai nanti kita menyesal seperti kasus Pulau Sipadan dan Ligitan ya, yang akhirnya terpaksa kita kehilangan karena dulunya sering terabaikan klaim-klaim budaya dan narasi yang tidak benar seperti ini. Oke? Saya mohon sekali lagi kepada kalian semua, jangan ikuti narasi-narasi sesat itu. Entah itu di mereka bikin konten sendiri atau mereka bikin komentar di kontra narasi ya, jangan di-up. Bahkan saya pun ketika ada teman-teman yang nge-DM saya, ini tolong dong dibahas, saya nggak mau lihat videonya, saya sudah tahu itu, karena saya nggak mau juga nge-up video mereka gitu loh. Pola ini tidak hanya ada di YouTube saja, tapi sama persis juga dilakukan di TikTok dan platform lain ya. Mereka menyebarkan narasi yang sama di mana-mana. Jadi kalau kalian bertemu komentar atau konten seperti ini, tidak perlu ditanggapi berlebihan ya, tidak perlu diperdebatkan sampai panas hati. Cukup kita luruskan fakta sekali saja, biarkan fakta yang berbicara sendiri. Oke? Nah, hari ini saya akan rangkum semua fakta sampai jelas dan lengkap ya, biar kalian itu juga ikutan belajar. Saya pun juga sama-sama belajar, oke? Kalau setelah melihat bukti yang jelas begini masih ada yang ngebantah juga, berarti mereka itu memang sengaja atau mungkin benar-benar nggak tahu. Ada dua kemungkinan ya. Kita bicara mengenai kondisi sebelum negara Malaysia ada, sebelum Malaysia itu terbentuk. Oke? Pertama, meluruskan fakta paling dasar. Negara Malaysia itu baru resmi berdiri tanggal 16 September 1963. Ribuan tahun sebelum itu belum ada negara bernama Malaysia sama sekali. Oke? Dulu di Semenanjung memang ada kerajaan kecil kayak Kedah Tua, Langkasuka, Gangga Negara. Tapi itu kerajaan
kerajaan-kerajaan kecil, terpisah-pisah, nggak pernah bersatu. Jadi kekuatan besar seperti kerajaan-kerajaan di negara kita, ya. Mereka itu juga selalu di bawah pengaruh kerajaan besar kita, ya. Nah, hati-hati di note ini teman-teman ya. Pada abad ke-7 sampai ke-11, bagian kekuasaan Sriwijaya itu berpusat di Palembang. Abad ke-13 sampai ke-15 masuk wilayah pengaruh Majapahit berpusat di Jawa Timur. Bahkan ada saya dengar ya tentang selentingan kalau Majapahit itu hanya negeri dongeng. Ini taktik mereka guys, jangan diikuti ya. Bahkan pendiri Kesultanan Melaka pun ya para Meswara orang asli Palembang guys. Ya, di sana nggak ada candi megah, nggak ada prasasti panjang, nggak ada bukti peradaban mandiri setara kita. Jadi jangan seolah-olah sejarah ribuan tahun yang lalu itu kalian klaim seolah-olah buatan negara kalian ya. Mengenai fakta perbandingan populasi dan jejak peradaban. Terus mereka itu kan sering banget tuh merasa seolah-olah Melayu itu paling berjaya di antara etnis lain. Coba kita lihat fakta nyata sekarang aja. Etnis Jawa saja nih sudah lebih dari 120 juta jiwa. Salah satu etnis terbesar di seluruh dunia. Ya, sedangkan etnis Melayu di seluruh dunia itu cuma sekitar 30 sampai 40 juta jiwa. Belum sampai setengahnya. Dan peradaban itu bukan cuma soal bilang paling hebat, tapi lihat buktinya juga ya, candi megah, prasasti panjang, ilmu ukur, jejak pemerintahannya yang luas. Semua itu banyak banget ada di tanah kita, bukan di tanah mereka. Ya. Sejarah itu sudah jelas ada di tanah Jawa dan Sumatera. Dan berbagai wilayah-wilayah lainnya ya, tentunya. Jadi sudah jelas ya siapa yang punya peradaban lebih kokoh, lebih luas dan lebih berpengaruh. Kemudian mengenai bahasa ya guys. Mereka itu ngotot banget kan kalau bahasa Indonesia itu harus beri nama bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia, hanya gara-gara satu akar. Nah, ini juga taktik mereka. Jadi hati-hati ya. Perlu diketahui, banyak yang sering banget yang disalahpahami. Banyak orang kira dulu di Jawa cuma pakai bahasa Melayu kuno saja. Itu salah besar. Ya, di Pulau Jawa pada masa dinasti Sailendra, kerajaan Mataram kuno sampai Majapahit, bahasa yang dipakai itu beragam sesuai keperluannya. Ya. Seperti contohnya apa? Bahasa Sanskerta itu adalah bahasa resmi agama, ilmu pengetahuan, filsafat, upacara keagamaan, dan naskah-naskah besar. Hampir semua prasasti tentang pembangunan candi dan aturan keagamaan ditulis pakai bahasa Sanskerta. Ya. Kemudian bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Bahasa sehari-hari raja, rakyat, administrasi pemerintahan, dan sastra daerah, ini bahasa aslinya masyarakat Jawa saat itu. Kemudian bahasa Melayu kuno hanya dipakai sebagai bahasa penghubung atau perhubungan lintas pulau untuk perdagangan dan komunikasi antar kerajaan yang berjauhan. Contoh nyata seperti apa? Prasasti Karangtengah, prasasti Canggal, prasasti Siwarga. Semua bukti nyata penggunaan bahasa Sanskerta dan Jawa kuno sebagai bahasa utama di Jawa. Jadi jangan sampai keliru, bahasa Melayu kuno itu cuma salah satu alat komunikasi lintas wilayah, bukan satu-satunya bahasa, apalagi bahasa pembuat candi-candi besar di Jawa. Mengenai hal yang tercatat resmi dan perbedaannya jelas. Kedua, kita lihat apa yang tercatat secara resmi. Mereka itu selalu mengagung-agungkan situs alam yang mereka anggap itu merupakan peradaban tertua mereka, seperti Kedah Tua, bla 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 itu kan. Padahal situs alam itu seperti Gunung Kinabalu, Gua Mulu itu anugerah Tuhan yang sudah ada sejak bumi terbentuk, bukan buatan tangan manusia, bukan hasil peradaban kerajaan kuno. Ya. Sedangkan kita itu menunjukkan buatan nyata manusia seperti Borobudur, Prambanan, prasasti jejak kerajaan besar yang benar-benar pernah membangun dan memerintah. Bahkan apa yang mereka bangga-banggakan sebagai kerajaan kuno terbesar yaitu Kedah Tua itu pun sebenarnya adalah kerajaan kecil zaman Hindu-Buddha. Tapi kok mereka melayukan ya? Selamanya berada di bawah kekuasaan Sriwijaya dan Majapahit. Peninggalannya pun cuma reruntuhan candi kecil jauh sebanding dengan candi-candi besar kita. Dan ini yang paling penting, tidak ada catatan resmi apapun bahwa Borobudur atau dinasti Sailendra adalah milik peradaban Semenanjung. Kedua, Kesultanan Kedah sudah ada sejak abad ke-1, itu beda zaman sama Kedah Tua. Bahasa Melayu kuno adalah satu-satunya bahasa yang dipakai di seluruh Nusantara kuno ya, bukan cuma negara mereka ini yang mereka aku-akuin tuh.
Lembaga ilmiah dunia cuma percaya bukti, prasasti, candi, dan penelitian nyata, bukan narasi buatan belakangan, ya. Benda sejarah di luar negeri pun juga ada. Itu merupakan bukti keagungan dan kebesaran Nusantara waktu itu yang menjadi bagian dari negara kita, ya guys. Waktu saya ke Inggris, prasasti peninggalan sejarah kita itu berada di British Museum Inggris, ya guys. Dan sangat banyak sekali loh peninggalannya itu ada di sana. Sama mereka itu jajah di Tiongkok juga sama, peninggalan dari kerajaan-kerajaan Tiongkok itu juga ditaruh di sana, guys. Tiongkok, banyak warga Tiongkok itu yang marah banget gitu soal ini. Tapi nggak apa-apa guys, ingat baik-baik ya, semua itu dirampas paksa oleh penjajah, bukan dihadiahkan ya. Isinya tuh tetap cerita tentang kerajaan kita di Jawa, Sumatera, bukan tentang wilayah Semenanjung, oke? Jadi nggak ada yang namanya pengelabuan atau pengaburan sejarah, oke? Semua itu masih real di sana. Ada juga prasasti Sangguran atau Batu Minto dari Jawa yang sampai sekarang itu masih ada di Skotlandia. Tapi prasasti tertua bahasa Melayu kuno seperti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur itu justru tetap aman tersimpan di Museum Nasional kita. Alhamdulillah kita masih punya peninggalan tersebut. Oke? Benda bisa dibawa pergi paksa, tapi asal usul dan fakta sejarah nggak bisa diubah. Itu tetap warisan kita, bukan milik orang lain. Oke? Mengenai warisan bersama, bukan milik satu pihak. Satu hal lagi, mereka itu sebenarnya kita nggak bisa denial juga bahwa ini orang-orang adalah merupakan orang kita juga yang kemungkinan besar kalau kita pandangan modernnya itu mereka itu adalah pengkhianat lah ya istilahnya. Mereka itu melarikan diri ke suatu tempat kemudian membentuk dan membangun negara sendiri. Oke? Mereka itu masih serupa dengan kita gitu loh, makhluk-makhluknya itu, ya. Jadi klaim mereka yang ingin tampil sebagai pemilik tunggal peradaban besar itu persis seperti Fata Morgana, terlihat megah dari jauh tapi tidak ada pondasi nyata di sana. Mereka itu berdiri di atas warisan yang dibangun nenek moyang kita bersama ribuan tahun yang lalu. Itu namanya warisan bersama seluruh Nusantara, bukan berarti negara yang baru terbentuk tahun 1963 bisa ngaku jadi pemilik tunggal. Jadi kalau masih banyak yang ngebantah soal ini, padahal bukti sudah jelas di depan mata, berarti tahu kan itu adalah pola mereka, taktik mereka untuk mengaburkan sejarah ya guys, dan untuk mengumpulkan pandangan publik. Oke? Ini kepentingan politik mereka guys, ini bukan main-main dan ini sangat berbahaya kalau didiamkan. Ingat terus pesan saya tadi, berpeganglah pada fakta, jangan terbuai narasi yang tidak benar demi melindungi warisan dan kedaulatan kita semua. Kalau setuju dengan penjelasan ini, jangan lupa tekan like, bagikan ke teman-teman yang lain, dan subscribe ya, biar fakta ini menyebar luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.